Mata kuliah studi kelayakan bisnis, aspek manajemen dan SDM. Manajemen kata dasarnya manage, tulisannya manage. Paradigma orang sementara ini manage, manage dipecah dua, man, age. Man artinya orang laki-laki, age artinya umur. Karena dipecah-pecah seperti ini menjadikan paradigma bahwa yang jadi manajer adalah orang laki-laki yang sudah berumur. Orang laki-laki yang sudah tua. Dan ini banyak loh di perusahaan-perusahaan negara, di kementerian-kementerian, rata-rata yang jadi manajer, yang jadi kepala adalah laki-laki yang sudah tua, sudah berumur, istilahnya senior. Paradigma ini harus kita rubah, dan kata manage jangan kita pecah-pecah menjadi man, age. Manajer siapa yang kualifikasinya, kompetensinya cukup, layak jadi manajer. Tidak harus laki-laki dan orang tua. Mudah-mudahan kita semua jadi manajer. Baiklah, kita lanjutkan. Dan bagi siapa-siapa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik tombol lonceng supaya bertambah subscriber kami. Memudahkan Anda untuk mendapatkan video-video berikutnya yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis kuliah ke-6, studi kelayakan bisnis aspek manajemen dan SDM. Analisis aspek manajemen dan SDM. Analisis aspek manajemen dan SDM dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat dibangun sesuai dengan waktu yang direncanakan, dan apakah tersedia sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Pendekatan analisis aspek manajemen dan SDM. Analisis aspek manajemen lebih menekankan pada proses dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada proses pembangunan bisnis. Sedangkan analisis aspek SDM menekankan pada ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja, baik jenis, mutu, maupun jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Kesalahan pada analisis kelayakan manajemen dan SDM dapat menyebabkan bisnis tidak bisa dijalankan karena tidak dikelola oleh orang-orang kompeten sesuai dengan kebutuhan. Tujuan analisis aspek manajemen dan SDM: 1. Menganalisis penjadwalan pelaksanaan pembangunan bisnis. 2. Menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. 3. Menganalisis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. Dan yang keempat, menganalisis biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlakukan untuk pembangunan bisnis. Kelima, menganalisis persyaratan yang diperlukan untuk memangku pekerjaan pada suatu bisnis. Keenam, menganalisis struktur organisasi yang cocok untuk menjalankan bisnis. Ketujuh, menganalisis metode pengadaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Dan kedelapan,
menganalisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Perencanaan bisnis. Pelaksanaan pembangunan bisnis harus direncanakan dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menghambat pembangunan. Penyelesaian pembangunan bisnis yang tidak sesuai dengan jadwal akan menyebabkan pertambahan biaya dan dapat menyebabkan gangguan pada pemasaran karena gagalnya pencapaian target waktu untuk diproduksi. Penjadwalan proyek merupakan hal penting pada perencanaan proyek. Hal ini karena pada penjadwalan proyek terdapat beberapa kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pembangunan proyek. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan proyek adalah dengan bagan JANTT atau PERT, PERT, Program Evaluation and Review Technique, atau CPM, dan lain-lain. Ini adalah penjadwalan kegiatan dengan bagan JANTT. Kolom pertama adalah nomor urut kegiatan, kolom kedua adalah macam kegiatan, dan kolom ketiga penjadwalan dengan masa 6 bulan, bulan pertama, bulan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai bulan ke-6. Kegiatan perencanaan pembangunan dimulai dari awal bulan pertama dan selesai di pertengahan bulan pertama. Selanjutnya kegiatan kedua, pengurusan perizinan, dimulai di pertengahan bulan pertama dan selesai di pertengahan bulan kedua. Pembangunan gedung rumah makan dimulai dari pertengahan bulan kedua dan selesai akhir bulan keempat. Perekrutan pegawai dimulai pertengahan bulan ketiga dan selesai akhir bulan kelima. Promosi dimulai pertengahan bulan keempat sampai pertengahan bulan keenam. Percobaan akan dimulai pada awal bulan keenam sampai pertengahan bulan keenam. Pembukaan rumah makan dijadwalkan pertengahan bulan ke-6 sampai akhir bulan ke-6. Alur kerja dengan metode PERT. Ini menghitung berapa lama kegiatan pelayanan di rumah makan, dimulai dari bayar tunggu tempat duduk, order makanan, makanan diantar ke meja customer, customer makan, customer ngobrol, sampai customer keluar dari rumah makan. Ada perhitungan waktu tercepat dan waktu lambat. SDM dalam bisnis. Kegiatan perencanaan pembangunan bisnis juga berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja. Tenaga kerja pada suatu bisnis memegang peranan yang sangat penting, baik pada bisnis yang padat teknologi maupun bisnis yang padat tenaga kerja. Perbedaannya adalah pada bisnis yang padat teknologi, proporsi tenaga kerja terampil lebih besar dibanding proporsi tenaga kerja kasar. Sedangkan pada bisnis yang padat tenaga kerja, proporsi tenaga kerja terampil lebih kecil dibanding dengan proporsi tenaga kerja kasar. Analisa jabatan, job analysis. Analisa jabatan merupakan kegiatan mempelajari dan mengumpulkan informasi
tentang suatu pekerjaan berkaitan dengan berbagai operasi dan kewajiban suatu jabatan. Analisis jabatan akan berusaha menganalisis seluk-beluk pekerjaan. Analisis ini berusaha menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan berikut. Pekerjaan apa yang harus dilakukan? Bagaimana menjalankan pekerjaan? Mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan? Deskripsi pekerjaan. Job description. Deskripsi pekerjaan. What is expected in the job? Daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban dan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan yang dituntut suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan states the qualification and experience that is required in the job. Menyatakan tentang kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Tuntutan pekerjaan terhadap aspek manusianya yang menyangkut syarat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan-hubungan antar komponen bagian dan posisi-posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menggambarkan peran formal, prosedur, mekanisme pengawasan, kewenangan, dan proses pengumpulan kebijakan. Tujuan disusunnya struktur organisasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik dibanding tanpa adanya pembagian tugas kerja. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang mengelompokkan individu-individu pada organisasi berdasarkan pekerjaan yang sama. Struktur demikian cocok diterapkan pada organisasi yang masih kecil dengan sumber daya yang terbatas dan lini produk yang dipastikan tidak banyak. Misalnya di bawah direktur itu ada jabatan divisi marketing, divisi SDM, divisi produksi, dan divisi keuangan. Struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional merupakan struktur organisasi yang mengelompokkan individu pada organisasi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Struktur organisasi ini cocok diterapkan jika organisasi tersebut memproduksi lini produk yang banyak. Misalnya di bawah ini, di bawah direktur itu ada jabatan divisi Avanza, divisi Innova, divisi Sedan, divisi Niaga, dan sebagainya dan sebagainya. Struktur organisasi metrik. Struktur organisasi metrik merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Pada struktur organisasi ini, seseorang dalam organisasi memiliki dua posisi, baik posisi pada fungsi maupun posisi pada produk yang dihasilkan atau dipasarkan.
struktur organisasi metrik cocok untuk organisasi yang kompleks, yang besar. Ini gambar struktur organisasi metrik, yaitu gabungan antara struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Lihat gambarnya, perhatikan unit-unit organisasinya. Ini saya selalu ingatkan, ada tugas untuk menyusun paper secara kelompok dan presentasi. Dan ini adalah sistematika penulisan papernya. Ini adalah judul paper untuk tiap-tiap kelompok. Demikian kuliah studi kelayakan bisnis untuk kuliah ke-6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda lonceng dan share. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.